semuanya, apa kabar? Ada sukacita dalam Tuhan? Nah, mari Bapak Ibu kita persiapkan hati kita sebelum ibadah kita mulai, kita menghadap hadirat-Nya, mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan, atas perlindungan Tuhan, atas kesehatan Tuhan, berkat-berkat Tuhan yang kita terima selama 1 minggu ini. Minta Tuhan menguduskan hati dan pikiran kita. Bapa kami di surga, terima kasih Bapa buat kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan buat perlindungan dan berkat-berkat Tuhan, buat kesehatan yang kami nikmati hari ini Tuhan. Semua adalah karena kemurahan-Mu Tuhan, karena kasih setia-Mu Tuhan kepada kami Tuhan. Engkau senantiasa membimbing kami di jalan-Mu Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan untuk semuanya itu Tuhan, buat kebaikan Tuhan dalam hidup kami ya Tuhan. Engkau menjagai Tuhan keluarga kami, Engkau memegari Tuhan sekeliling rumah tangga kami Tuhan. Kami diberikan damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk itu semua ya Tuhan. Pada hari Ahad ini Tuhan, yang indah ini Tuhan, kami bersepakat Tuhan, kami bersimpu di bawah kaki-Mu Tuhan. Kami ingin memuji, memuliakan nama-Mu, meninggikan nama-Mu di tempat ini ya Bapa. Biarlah kiranya Tuhan Kau hadir bersama-sama dengan kami Tuhan di tempat ini, bersuka cita bersama-sama dengan kami ya Tuhan. Kami mau bersorak-sorai memuliakan nama-Mu, meninggikan nama-Mu di tempat ini Tuhan. Kami juga Tuhan rindu mendengarkan pesan-pesan-Mu melalui hamba-Mu Bapak Pendeta Henry ya Tuhan, yang sudah bersama dengan kami di tempat ini Tuhan. Urapi dia Tuhan, lidah bibirnya dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan. Supaya Tuhan apa yang disampaikan boleh Tuhan hanya yang daripada-Mu saja Tuhan. Biar nama-Mu saja ditinggikan, dimuliakan Tuhan. Melalui setiap perkataan bibirnya ada kuasa Tuhan. Ya Bapa di surga, biarlah Tuhan umat-Mu di tempat ini diberkati Tuhan. Supaya Tuhan dengan sukacita Tuhan, umat-Mu di tempat ini Tuhan merasakan hadirat-Mu, merasakan sukacita-Mu, damai sejahtera-Mu Tuhan. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sakit disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Ya Tuhan, beracaralah Tuhan. Roh Kudus lawat kami pribadi lepas pribadi. Pada kesempatan ini juga kami teringat akan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami, yaitu doa Bapa kami. Kami mau naikkan doa ini bersama-sama. Mari Bapak Ibu kita ucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita semua yang percaya dan diberkati sama-sama katakan amin. Tersedia bagiku selamanya, Ku cinta.
tersedia bagiku. Selamanya kau ku cinta. Sembah Dia, tinggikan namanya, puji Dia, Dia layak terima puji, terima hormat. Angkat pujianmu, sembah Yesus, tinggikan namanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, ini hidup kami yang telah Kau tebus, Kau bayar lunas. Terima kasih Tuhan, kami berikan hidup kami untuk naikkan sembah, naikkan puji, hormat kepada Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh haleluya, mari Bapak Ibu bersama-sama berdiri, kita naikkan pujian, kita katakan hanya Tuhan yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Bersamamu, bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Oh, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Bersamamu Tuhan, aku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Selamanya Kau ku cinta. Selamanya
Puji nama Tuhan. Ada sukacita di tempat ini, amin. Amin. Kita bersukacita karena kita tahu Tuhan mengasihi kita, amin. Amin. Colek dong kanan kirinya. Kita joget hari ini ya. Angkat jempolnya ya. Joget ya hari ini ya, Mas. Ayo Bapak Ibu. Kita joget pagi ini untuk Tuhan Yesus, amin. Jempolnya semuanya di atas. Joget nggak? Nah nanti kan ada liriknya. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Bisa ya? Nanti ikutin saya ya. Oke, mari. Yesus kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu ye. Ayo kanan dulu. Kanan kiri ke depan, putar. Semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam lagi. Yesus kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan. Ayo berputar. Bergoyang, menari bergembira, sukacitaku
sama-sama naikkan pujian. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, ingat berkat Tuhan satu-satu hiduplah. Kau niscaya kagum olehnya. Puji Tuhan, sekali lagi nyanyikan pujian ini. Bila topan keras
mau bersuka cita, amin. Amin. Ada lagi yang lagi letih? Ada yang lagi lesu? Kita ingat berkat Tuhan selalu. Puji Tuhan, kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Tuhan karena Engkau begitu baik kepada kami. Saat kami melewati badai, saat kami melewati lembah yang kelam, Engkau selalu ada bagi kami. Kasih-Mu senantiasa menyertai kami Tuhan. Bahkan Engkau membawa kami naik terbang tinggi bagaikan Raja Wali. Dan dalam naungan-Mu kami mau selalu berada ya Bapa. Hide me now under your wings. Cover me within your mighty hand. When the ocean rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood. I will be still, know you are God. Kami mau tetap tinggal tenang dalam hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu yang memberikan kami kekuatan ya Bapa. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini. Lingkupi kami dengan sayap-Mu Tuhan. Dengan sayap-Mu
kasih Bapak, itu keyakinan kami karena Tuhan tidak berubah dalam segala sesuatu. Tuhan, kasih-Mu, penyertaan-Mu, anugerah-Mu, janji-Mu, mujizat-Mu tak pernah berubah. Keberadaan-Mu tidak pernah berubah. Karena itu menjadi sesuatu yang indah, mengembirakan. Karena kami ada di bait-Mu yang kudus. Bukan sekedar Tuhan Yesus memuji dari mulut kami, tapi batin dan jiwa kami. Kami naikkan pujian, hormat, sebab Tuhan sudah melakukan banyak hal yang baik di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk siang hari yang luar biasa ini Tuhan. Kami siap mendengar firman-Mu, Tuhan tolong kami, tolong hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Segala kuasa kegelapan roh jahat dalam bentuk apapun juga coba mengintervensi kami. Ketika kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu, kami bersatu menolak melumpuhkan kuasanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dan siap untuk dengar firman-Mu. Amin. Silakan duduk kembali. Oh, nanti minta di C ya. Saya baca Alkitab baru saya nyanyi lagu ini. Oke. Salam Bapak Ibu yang terkasih. Mari kita buka firman Tuhan dari Nehemia pasal yang pertama. Ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Nehemia pasal pertama. Ayat pertama sampai ayat yang kelima. Riwayat Nehemia bin Hakalia. Pada bulan Kisleo tahun ke-20 ketika aku ada di Puri Susan, datanglah Hanani salah seorang dari saudara-saudaraku dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan dan tentang Yerusalem. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana yang terhindar dari penawanan ada dalam kesukaran besar. Dan dalam keadaan tercela tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ketika aku dengar berita ini duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Kataku, ya Tuhan Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Today I will walk with my hands in God. Today I will trust in Him and not be afraid, for He will be there, for He will be there every moment to share on this wonderful day He has made. Today I will walk with my hands in God. Today I will trust in Him and not be afraid, for He will be there, for He will be there
Puji Tuhan, saudara-saudara yang terkasih, berjalan bersama dengan Tuhan, kita mendapat kekuatan. Hari ini saya bicara tentang satu tema yang barangkali Anda sering dengar, kuasa doa. Kuasa doa. Menarik kalau kita melihat, teman-teman, terima kasih. Merci beaucoup, domo arigato. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, doa yang menurut Nehemia, saudara yang terkasih. Nehemia ini bukan orang biasa. Dia adalah orang yang sangat dipercaya. Dia menjadi juru minuman raja. Juru minuman raja bukan pekerjaan yang sembarang dipercayakan kepada orang. Sahabat sekalipun saudara nggak mungkin dipercayakan akan pekerjaan ini kalau orang ini tidak dipercaya. Kenapa? Karena juru minuman raja itu berhubungan dengan keselamatan raja. Setiap kali kalau raja mau minum sebuah minuman, maka juru minuman itu akan mencoba dulu. Ketika minuman itu dipastikan aman, baru dikasih kepada raja. Dan itu tugas Nehemia. Dia mencoba minuman, dan setelah minuman itu saudara-saudara yang terkasih dianggap aman, diberi kepada raja, lalu raja minum. Anda tahu Anda sedang berhadapan dengan siapa, saudara-saudara yang terkasih. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus. Karena itu beberapa penafsir berkata bahwa pekerjaan ini hampir setingkat dengan Perdana Menteri. Menjadi menarik karena Nehemia bukan asli media Persia, tapi dia dipercaya di media Persia. Karena itu saya percaya saudara-saudara yang terkasih, harusnya orang percaya dipercaya di mana saja. Harusnya orang percaya itu menjadi orang yang unggul. Karena sifat ilahi, sifat Allah tinggal di dalam hidupnya. Kasih, kejujuran, hikmat, kuasa, marifat, semuanya saudara yang terkasih. Berkat-berkat surgawi. Seorang bapak agak jengkel kepada anak laki-lakinya. Karena biasanya anak laki-lakinya kalau pulang sekolah itu SMA, dia kelas 2, pulang selalu jam 3 tiap hari. Tetapi belakangan ini anaknya mulai pulang tidak jam 3. Tapi dia mulai pulang paling cepat jam 6. Selalu kalau bapaknya tanya sama dia, "Nak, kamu baru pulang dari mana?" Dia selalu menjawab, "Saya baru pulang belajar." Tapi lama-lama bapaknya curiga sama dia. Bapaknya pikir anak ini pasti gak jujur. Lalu saudara yang terkasih, satu kali anak ini pulang sekitar jam 8 malam. Lalu dia berkata, kamu berdiri dekat sana itu. Itu ada robot yang papa beli. Dan robot itu gak suka kalau orang bohong. Kalau orang bohong pasti digampar sama dia. Jadi tolong kamu berdiri di sisi kiri dari robot itu. Ketika dia berdiri, bapaknya tanya, "Kamu baru pulang dari mana, Nak?" "Baru pulang belajar." Robotnya langsung gaplok pakai tangan kiri di dalam. Pak! Saudara, merah semua saudara. Pipi kanannya saudara yang terkasih. Dia teriak, "Pak, sakit." Makanya jangan bohong. Robotnya gak suka kalau orang bohong. Sekarang jujur, kamu baru pulang dari mana? "Baru pulang nonton film." Robotnya gak bereaksi. Nah, benar kan, Nak? Kalau kamu gak bohong, kamu gak digampar. Pertanyaan berikutnya, film apa yang kamu tonton? "Film perang." Lalu robotnya gampar lagi. Pak! Pipi kanannya merah dua-duanya. Anak ini nangis, dia teriak, "Sakit, Pak." Ibu anak ini, istri dari bapak ini ada di kamar. Ketika dia mendengar teriak anak laki-lakinya, dia keluar dan dia kaget. Dia lihat karena anaknya pegang, Pak sakit, Pak, Ma sakit, Pak." Lalu dia mendekati dari robot itu di sisi kiri. Saudara, di sisi kanan dari robot itu karena anaknya di sisi kiri. Lalu dia bilang sama suaminya, "Pak, aku tahu aku tahu bahwa kamu sayang anak ini." Karena ibunya tanya siapa yang gampar. Lalu kemudian dia pikir istrinya pikir bahwa suaminya gampar. Dia nggak tahu robotnya yang gampar. Lalu dia bilang sama suaminya, "Pak, aku tahu Bapak disiplin anak, tapi jangan gini dong. Gini-gini kan anakmu juga." Istrinya digampar sama robot. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau orang tua ngebohong maka anak-anaknya ikut ngebohong, saudara. Betapa Bapak Ibu yang terkasih, Nehemia bagi saya, salut saya orang ini. Dia menjadi kepercayaan di sebuah negara asing, tapi dia menjadi percaya. Mestinya kita mengembara, kita pergi kemana saja, kita anak-anak Tuhan yang dipercaya karena kita berlaku jujur. Saudara-saudara yang terkasih, saya kadang-kadang kalau suka iseng, saya ini otaknya suka iseng, kalau lihat sesuatu iseng. Tadi
tadi nyanyi lagu-lagu apa tadi Korintus apa gitu ya. Saya videoin itu, saya baru dengar lagu itu. Seru, kenapa cuma sepotong lagunya, ulang-ulang itu. Khotbahnya dipendekin aja nggak apa-apa, asal amplopnya tidak dikurangi saudara yang terkasih. Kita bisa bicarakan itu. Ngomong-ngomong yang main gitar itu bro, saya ingat Mas Nono, Mus Mujiono saudara yang terkasih. Mukanya persis sama. Saudara, saya lihat, waduh, dia kan kalau saya tinggal tunggu-tunggu ya, oh itu ternyata luar biasa. Saya bayangkan loh, saya pendeta kalau ganteng kayak dia. Siapa namanya, sorry Pak? Yopi. Oh, Yopi, saya kalau ganteng kayak dia, nggak usah khotbah itu nggak usah teriak-teriak, mondar mandir aja orang bertobat saudara. Ganteng saudara-saudara yang terkasih. Nah Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, makanya saudara-saudara yang terkasih, saya senang itu lagu yang tadi itu ya. Iya, lain kali kita kayak saya lihat ke belakang semuanya pada joget muter-muter. Kita berdua mau muter juga susah ya tadi ya. Jadi kami diwakili oleh bapak-bapak lah. Tapi enak banget ini. Saya tanya kali ini yang saya dengar puji-pujiannya lepas banget. Biasanya lepas juga sih saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tapi Bapak Ibu yang terkasih, Nehemia itu dia hatinya selalu ke Yerusalem. Hatinya selalu ada dengan umat percaya. Hatinya selalu ada dengan orang-orang yang takut akan Tuhan. Dia sudah sibuk, sudah menjadi orang yang dipercaya, tapi dia tidak pernah memikirkan dirinya sendiri, tapi dia memikirkan orang lain. Karena itu ketika Hanani dikatakan, salah satu saudaranya datang dengan beberapa orang, dia tanya bagaimana keadaan orang-orang di sana. Lalu mereka kasih tahu keadaan orang-orang di Yerusalem ada dalam keadaan tercela, sebab tembok Yerusalem telah terbongkar, pintu gerbangnya telah terbakar. Jangan lupa Israel itu memainkan banyak-banyak lambang. Kalau bicara tentang bait Allah bagi orang Israel, itu identik dengan kehadiran Allah. Nah bait Allah itu ada di Yerusalem, sehingga orang selalu pengen ke Yerusalem karena di Yerusalem ada Allah. Yesus nanti menyempurnakan dalam Yohanes pasal 4, menyembah Tuhan bukan lagi di Yerusalem, bukan lagi di gunung, tapi menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jadi Anda di mana saja, kapan saja, di laut, darat, udara, Anda bisa, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, memanggil Dia karena Dia selalu hadir. Nah ketika Nehemia mendengar itu, Alkitab berkata, duduklah aku, ayat 4, menangis dan berkabung. Nah doa yang pertama saudara yang terkasih, doa yang berkuasa itu harus dilakukan dengan apa? Dilakukan dengan sungguh-sungguh, dengan serius, bukan main-main. Maaf, doa itu bukan hanya dilakukan karena ada tugas. Doa itu dilakukan bukan hanya sesuatu yang rutin, yang baik saudara yang kita lakukan. Tapi doa itu harus dilakukan dengan kesungguhan. Tadi kita ada doa Bapa Kami ya saudara yang terkasih. Kadang-kadang saya suka lihat kalau orang doa Bapa Kami suka dengar itu tidak lagi sungguh-sungguh, tapi menjadi arena adu cepat. Bapa Kami yang di surga dikudus dalam namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Oh enggak. Tuhan ngerti semua bahasa. Bahkan Anda enggak ucapkan pun Tuhan ngerti. Tapi saudara-saudara yang terkasih, semua bahasa di dunia yang Tuhan ngerti, Anda ngomong sama dia ngerti. Tapi dia enggak mau mengerti kalau itu basa-basi. Doa yang asal-asalan. Saudara saya suka, abis ini kan biasanya saya ke warung atau restoran. Jangan bilang warung terus nanti lihat kurang diberkati. Jangan bilang restoran terus nanti kelihatannya agak sombong saudara. Jadi kadang-kadang di warung, kadang-kadang di restoran makan. Saya suka perhatikan orang yang belakangan makan itu datang. Saya mau tahu dia anak Tuhan apa enggak. Pastikan dia berdoa saudara. Tapi kadang-kadang saya lihat doanya secepat banget. Makanan udah datang dia cuma begini. Wis, saya dalam hati jangan-jangan Tuhan juga nggak ngerti saudara. Saudara yang terkasih. Tapi nggak perlu juga kalau teman-teman musik sama yang nyanyi tadi bilang yuk kita makan loh. Nggak usah juga masuk restoran. Baik teman-teman, sebelum kita makan mari kita nyembah Tuhan, nyanyi beberapa lagu. Nanti diusir sama yang punya restoran saudara yang terkasih. Tapi doa itu bukan karena nangis atau tidak nangis. Tetapi Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita merasa itu beban kita, bisa saja kita nangis. Bisa saja kita nggak bisa ngomong lagi saudara yang terkasih. Karena di Alkitab itu ada Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Teman saya hamba Tuhan sudah meninggal. Teman adik kelas saya di sekolah teologi di Jogja sudah meninggal beberapa waktu yang lalu. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, dan teman saya itu kalau berdoa, doa apa saja dia nangis. Satu kali dia traktir kami 5 orang hamba-hamba Tuhan karena uangnya lebih banyak. Biasanya dia yang traktir, lalu kita minta dia yang berdoa. Dan ketika dia berdoa dia nangis juga. Doa makan ini, makanan udah datang dia nangis. Lalu saya bilang sama teman saya, jangan-jangan dia tidak rela mentraktir kita saudara yang terkasih. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, tapi bagi Allah silakan Anda mau menangis, mau nggak menangis seperti ibunya Samuel, Hana, yang hanya komat kami itu udah nggak bisa ngomong karena bebannya berat. Tuhan dengar, yang penting itu
keluar dari hati yang serius. Kaca ini cukup tebal untuk dipukul, saudara yang terkasih. Saya pernah khotbah di kota, saya pukul mimbarnya, pecah, gak pernah diundang lagi sampai sekarang, saudara yang terkasih. Tapi betul, saya ingin supaya kita bergairah dalam hidup itu loh. Ikut Tuhan itu saudara-saudara yang terkasih, karena kita, Bapak Ibu yang terkasih, ketika kita berdoa, doa dengan kesungguhan, doa dengan serius. Walaupun kadang-kadang doa kita tidak sempurna, walaupun bahasa kita biasa saja, karena kita bukan sastrawan, kita bukan penulis, kita bukan orang-orang yang ketat sekali di dalam tata bahasa, tapi Tuhan ngerti. Waktu saya kuliah di Jogja, saudara yang terkasih, tingkat 2, ada tingkat sekolah di sana juga, dan kemudian dia bilang sama saya, Bung, minta tolong bikin KKR di pos PI saya, di mana Muntilan dari Jogja itu sekitar 1 jam lebih. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, dan datang ke sana, banyak kan ibu-ibu yang umurnya di atas 60 tahun, gak banyak, hanya sekitar 25 sampai 30 orang. Dan saudara, saya ada pujian, lalu saya khotbah, dan saya khotbah dengan semangat seperti ini, ngomongnya speednya cepat seperti ini. Teman saya itu nggak bisa ngomong cepat, dia kalau khotbah itu dia ngomong seperti begini kira-kira. Saudara-saudara, mari kita bersama-sama membuka firman Tuhan pagi hari ini. Saya nggak bisa. Saya kalau ngomong begitu pelan, bahan saya hilang dari otak saya, saudara yang terkasih. Jadi saya udah terbiasa ngomong seperti ini, saudara saya yang terkasih. Oh, saya ingat saya pernah khotbah di Orang Nias, bikin acara malam dana. Pak Ahok waktu itu masih jadi wakil gubernurnya. Pak Jokowi, lalu pemimpin pujiannya, pembawa acaranya datang ke saya dan berkata, Pak Henry minta maaf, Bapak khotbahnya cuma 12 menit. Oh, kenapa? Karena habis Bapak khotbah, Pak Ahok mesti sambutan dan dia mesti pergi ke tempat lain lagi karena ada acara. Oke. Lalu, oh iya 12 menit itu sudah sama 2 pujian. Bapak biasa khotbah berapa lama? Ya sekitar 30 menit, 40 menit, kalau KKR bisa 1 jam. Lalu dia berkata, aduh gimana Bapak kurangi bahannya? Oh tidak sama sekali. Apa yang Bapak lakukan nanti aja kamu dengar. Dan ketika saya khotbah, speed saya lebih cepat dari speed. Sudah saudara yang terkasih, mari kita akan bersama-sama membuka Alkitab ini dan kita akan melihat bagaimana Tuhan bekerja dengan dasar di dalam hidup kita. Dan setelah saya khotbah, Pak Ahok naik sebelum sambutan, dia bilang, Pak Pendeta minta maaf, saya belum pernah dengar pendeta khotbah cepat seperti Bapak. Sampai saya nggak ngerti Bapak ngomong apa, kurang ajar saudara-saudara yang terkasih. Nah, waktu saya khotbah di Muntilan itu, ya pos PI dari teman saya itu, saya khotbah dengan semangat seperti ini. Saya undang orang, Bapak Ibu maju ke depan. Siapa yang mau didoakan, yang sakit, yang punya pergumulan ekonomi dan seterusnya, maju ke depan. Dan ketika mereka maju, saya minta teman saya. Nah, teman saya ini emosinya terpengaruh, perasaannya terpengaruh dengan kata-kata saya yang cepat. Lalu dia mau coba ngomong cepat. Orang yang gak biasa ngomong cepat, begitu Anda ngomong cepat, kecebur, pasti kecebur. Lalu dia bilang sama seorang ibu ikutin saya. Kamera mana? Kamera ikut saya. Saudara-saudara yang terkasih. Dia bilang sama ibu ini, ibu ikut saya berdoa. Nje, kata ibu ini orang Jawa. Lalu kemudian teman saya bilang Tuhan Yesus. Ibu ini ikut Tuhan Yesus. Saya percaya. Ibu ini ikut saya percaya. Bulir-bulir Tuhan Yesus, kata teman saya. Lalu ibunya gak mau ikut. Dia bilang bilur-bilur Tuhan Yesus. Saya bilang, oh Tuhan tolong. Saya mau ketawa. Lalu dia ulang lagi, bulir-bulir Tuhan Yesus. Ibunya tetap gak ikut. Ibunya tetap bilang, bilur-bilur Tuhan Yesus. Dalam hati saya, oh pendeta dibenarkan oleh jemaat. Dan selesai ibadah saudara. Biasa kita kalau di Jawa, saudara minum teh sama makan pisang rebus, kacang rebus kalau di desa. Dan orang Jawa Anda gak perlu pesan teh manis. Begitu Anda pesan teh, pasti manis tehnya saudara. Lalu selesai minum, kita pergi. Baru jalan 5 menit dari tempat di rumah itu. Saya pukul belakangnya. Saya bilang, lu gimana sih lu berdoa? Kenapa Bung? Lu bilang bulir-bulir Tuhan Yesus. Dan ibunya gak mau ikut. Ibunya bilang bilur-bilur. Lalu dia bilang, Bung, bulir aja sembuh apalagi bilur katanya. Ngeles saudara-saudara yang terkasih. Bapak Ibu, kita bisa salah dalam berdoa. Tapi kalau kita berdoa dengan serius, Tuhan dengar doa kita. Makanya saya bilang saudara-saudara yang terkasih, orang hebat itu dipakai Tuhan, bukan cuma orang kota, orang desa juga dipakai Tuhan. Daud itu orang desa loh, dipakai Tuhan saudara yang terkasih. Saya mau bilang tidak ada anak-anak Tuhan yang bodoh. Yang masa bodoh banyak. Yang bodoh gak ada. Saya di depan Anda ini saudara yang terkasih, saya pelayanan gini saudara di kemana-mana, bukan karena pintar. Oh kalau Pak Sem pintar, tahu saya. Dari cara ini kita ngobrol pintar dia.
pintar. Tapi jangan bilang-bilang dia ya, saudara-saudara yang terkasih. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, saya pernah sekolah di sebuah sekolah di sini, namanya SMA 45. SMA Negeri 45. Oh dulu Kelapa Gading masih rawa, saudara yang terkasih. Ada sekolah tahun 80-an saya SMA di situ. Bapak Ibu, murid kita 2.000 orang jumlahnya. Terbanyak sesudah SMA 70 gabungan dari 11 sama 9. Wah, segala macam kejahatan ada di situ. Saya dulu pakai double stick, bawa double stick yang main sama Bruce Lee itu. Saya belajar dari karet, kayu sampai besi. Saudara-saudara saya belajar. Oh, saya jurusan IPA. Bukan karena pintar, tapi karena musuhan sama guru IPS-nya. Sehingga ibu wakil kepala sekolah namanya Ibu Silitonga bilang begini, daripada kau bikin kacau di IPS, pindah saja kau ke IPA. Jadilah aku murid IPA. Wah, pelajaran yang paling tidak saya suka itu adalah pelajaran fisika dan kimia. Apalagi kalau guru suruh maju ke depan. Dulu blackboard ya, bukan whiteboard, dulu blackboard. Maju ke depan. Maju ke depan itu saudara yang terkasih malu banget. Kenapa? Nggak bisa. Dan lebih malu lagi kalau ada wanita yang kita taksir. Padahal belum pernah jadi, takut putus. Saudara-saudara yang terkasih. Bapak Ibu yang terkasih, jadi kalau ulangan fisika kimia saya dapat 6. Itu sudah hasil kerja keras. Artinya injak kaki teman saya kiri dan kanan keras-keras. Supaya dia bagi jawabannya, saudara yang terkasih. Bodoh kali aku itu, saudara yang terkasih. Tapi saya bersyukur kalau saya ada di sini. Saya tahu ini karena kasih Tuhan, anugerah Tuhan. Makanya jangan pernah hidup tanpa Tuhan dalam hidupmu. Jangan, lalui tiap-tiap hari dengan angkat hatimu kepada Tuhan. Saya sampai sekarang kalau orang mimpin pujian, kalau ini saya masih bisa nangis. Saudara, saya masih bisa terharu, saya setir mobil. Saudara, saya doa, kadang-kadang saya nyembah Tuhan. Saya doa tidak tutup mata, lari 80 di jalan tol. Kalau saya tutup mata itu doa penyerahan diri sekaligus, saudara-saudara yang terkasih. Tapi Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan baik. Kita punya keluarga, ini Pak maaf ini satu keluarga ya? Satu keluarga, wah hebat banget loh. Bapak, ibu, anak-anak luar biasa. Anak saya laki-laki belum nikah juga. Sudah. Pak, apa maksudnya Bapak? Enggak, saya cuma cerita, saudara-saudara yang terkasih. Tapi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, keluarga yang takut Tuhan diberkati loh. Makanya Yosua bilang begini, aku dan sisi keluargaku, kami tetap akan beribadah kepada Tuhan. Hari ini istri saya enggak ikut karena mertua saya yang umur 90 tahun lagi sakit di rumah. Jadi saya nyetir sendiri, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Ya, jadi datang ke sini, istri saya bilang, Pak, hati-hati di jalan. Wah, senang banget. Kalau punya suami istri saling sayang itu enak ya. Kita kadang-kadang bisa berubah. Waktu dulu kita masih bisa pegang pinggang istri kita, bisa nyampe sekarang. Karena berkat Tuhan, saudara yang terkasih. Kita gak bisa pegang. Gak apa-apa kalau gak bisa pegang, lari-lari aja di sekitar ya saudara yang terkasih. Suami yang tadinya ganteng sekarang gentong, saudara. Wanita yang langsing jadi langsung, gak apa-apa, itu suami kita. Yang penting kasihnya gak berubah, itu penting. Kasih itu bukan cuma ngomong. Kasih, nanti kita lihat dalam beberapa hal di sini saudara. Jangan kemana-mana, tetap di tempat, saya akan kembali dalam beberapa menit. Saudara-saudara yang terkasih, jadi doa dengan serius, dengan kesungguhan. Yang kedua, doa dengan iman. Perhatikan ayat yang kelima. Ayat yang kelima, saudara-saudara yang terkasih, Nehemia bilang begini. Ayat yang kelima, kataku ya Tuhan Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat. Apa artinya? Artinya Allah yang mampu melakukan apa yang kita minta tolong sama dia. Saudara, kalau Anda minta tolong kepada seseorang, pasti hal ini Anda pasti pertimbangkan. Orang ini bisa tolong sama kita enggak? Anda lagi naik mobil di lampu merah, ada pengemis, minta-minta lalu Anda buka kaca. Papa, bagi dong 2.000 untuk parkir. Maka peminta-minta akan bilang begini, Bapak begini, saya sudah 3 hari enggak makan Pak, saudara yang terkasih. Karena yang betul itu, dia yang minta tolong karena kita mampu. Allah yang kita datang kepada dia itu bukan Allah yang sembarangan Allah. Allah yang mampu untuk menolong kita. Sebab itu doa, pujian, firman Tuhan, pelayanan kita menjadi bergairah karena kita datang menyembah kepada Tuhan yang dia mampu melakukan apa yang kita minta kepada dia. Yang kedua saudara yang terkasih. Doa dengan iman. Itu bukan saja kepada Allah yang mampu, tetapi di ayat yang kelima masih dikatakan Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setia. Keluarkan saja ayat itu. Yang berpegang pada perjanjian dan kasih setia. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ayat yang kelima ya. Yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya. Artinya Tuhan kita bukan Tuhan yang mampu saja, tapi dia mau melakukannya untuk saudara dan saya.
Oh haleluya saudara yang terkasih, itulah sebabnya kalau orang mengenal Tuhan dengan baik, maka dia tahu datang kepada Tuhan yang bukan saja mampu melakukan, tapi dia mau melakukannya untuk kita. Dua hal itu pasti kita pertimbangkan, minta tolong kepada seseorang. Yang pertama, orang ini mampu apa enggak? Kalau dia enggak mampu, ngapain kita minta tolong sama dia? Tetapi yang kedua, dia mau apa enggak? Dia mampu sih mampu, tapi mau apa enggak? Kalau dia mampu tapi enggak mau, enggak ada gunanya. Kalau dia mau tapi enggak mampu juga enggak ada gunanya. Tapi Allah kita di sorga, dia bukan saja mampu, tapi dia mau melakukannya bagi Anda dan saya. Itulah sebabnya saudara, harusnya mulai dari hari ini Anda makin bergairah untuk memanggil dia Tuhan. Menyembah dia, meyakini dia, penyertaannya sempurna. Allah mengerti, kita suka nyanyi, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Kenapa diam aja, nyanyi sama saya. Ini kan ibadah, bukan konser tunggal. Iya dong, nyanyi dong. Saya pernah nyanyi di Amerika, saudara-saudara yang terkasih. Di Amerika Utara, Amerika Serikat dan Kanada. Nyanyi 3 bulan di 90 gereja. Oh itu melelahkan karena tiap hari makan sandwich. You know sandwich, saudara yang terkasih, paling gak enak. Makanya waktu kami pulang ke Jogja cari si Ucok yang jual B1 dan B2 itu saudara yang terkasih. Kami menikmati. Tapi ada sebuah gereja negro yang pendetanya lagi khotbah, itu jemaat bisa datang ke depan. Amin brother, lalu salaman. Lagi khotbah ibu-ibu datang. Amin brother, lalu salaman. Saya bayangkan kalau di sini saya khotbah lalu Anda datang salaman. Pasti yang bilang, papa bu duduk dulu. Salaman nanti sesudah ibadah. Sabar aja. Saudara, tapi itulah mereka menikmati sekali. Nah saya Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya selalu mendengar kata-kata, lalu ingat kata-kata Rasul Paulus dalam Alkitab yang dia berkata, kalau saya tidak menguasai diri, itu karena untuk Tuhan. Kalau saya kelihatan sudah gila, dalam terjemahan lain dikatakan itu untuk Tuhan. Saya baru pulang dari Soe, baru pulang dari NTT, saudara-saudara yang terkasih. Teman-teman itu gak tahu bahwa saya dalam keadaan sakit, sebenarnya lagi demam. Tapi Bapak Ibu yang terkasih, saya bilang Tuhan tolong, ini udah lama didoakan. KKR 3 malam, saya mesti pimpin 3 kali. Ada di sekolah, di penjara juga. Waktu di penjara di Kupang, saya bilang teman-teman ini mau pasca ini. Bikin sandiwara, nanti latihan. Jadi Pilatus latihan, jadi Yesus latihan, jadi Kayafas latihan, jadi Petrus latihan. Kecuali jadi penjahat, gak usah latihan. Karena kalian udah mahal semua. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Dan saya doa, saya bilang Tuhan tolong supaya saya sehat. Kayak Soe itu kita pergi, cukup jauh perjalanannya. Dan sampai saya pulang 5 hari saudara yang terkasih. Saya gak sakit. Masa malah saya sembuh. Yes, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Semangat yang patah mengeringkan tulang. Saya kadang-kadang kalau di gereja itu ada di sebelah saya kadang-kadang hamba Tuhan. Itu pemimpin punya udah semangat dia begini. Oh udah heboh dia begini. Hampir saya mau tanya, Bapak ada persoalan apa dengan pemimpin pujian? Saudara-saudara yang terkasih, semua pelayanan di gereja itu kita saling dukung. Iya harus saling dukung. Karena Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita mesti menghargai orang sesederhana apapun pelayanannya. Penerima tamu tetap harus dihargai karena tanpa penerima tamu gak ada tamu. Kalau gak ada tamu lo mau khotbah sehebat apapun siapa yang dengar saudara. Karena itu hargailah kita saling satu dengan yang lainnya. Ada yang memasak, ada yang bawa kue. Ini gereja tadi GBI yang saya baru khotbah di Jatinegara. Itu dia kasih bakso, enak banget baksonya. Cuman gak banyak jadi saya gak bagi saudara-saudara yang terkasih. Tapi gini gara-gara gini. Satu kali saya khotbah pertama kali dan saya bilang begini, hobi saya cerita tentang makan. Hobi makan saya ini suka makan ikan. Ya karena Tuhan Yesus juga makan ikan, saudara-saudara yang terkasih. Anda tanya ikan di mana saja di Jakarta, saya agak ngerti saudara yang terkasih. Namanya makan ini dan seterusnya di mana-mana. Saudara, tapi istri saya dia senang makan bakso. Habis ibadah, ibu pendeta langsung bilang, ini titip untuk ibu ya. Karena dia suka bakso. Sejak saat itu setiap kali saya khotbah mesti ada bakso. Setiap kali ada bakso. Makanya kalau istri saya tanya khotbah di mana? Jatinegara. Puji Tuhan sebentar bawa bakso. Makanya saudara-saudara ada itu bakso di mobil. Karena ibu pendeta kadang-kadang emosi ya ibu pendetanya. Ini kalau saya cerita saya suka apa nanti saudara kasih lagi. Jadi saya gak usah bilang lagi saudara-saudara yang terkasih. Tapi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Berdoa itu bukan saja dengan iman tapi dengan tindakan.
Berdoa mesti dengan tindakan. Saudara perhatikan ayat yang ke-11. Pasal pertama Nehemia dikatakan begini. Ya Tuhan, berilah telinga kepada doa hamba-Mu ini dan kedua hamba-hamba-Mu yang rela takut akan nama-Mu. Dan biarlah hamba-Mu berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Ketika itu aku ini juru minuman raja. Tayangkan pasal 2 ayat yang pertama. Pasal 2 ayat yang pertama dikatakan pada bulan Nisan. Pasal 2 yang pertama, pada bulan Nisan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, pasal pertama ayat pertama itu pada bulan Kislew. Jadi berapa lama Nehemia berdoa? Bulan Kislew itu diantara bulan Oktober ke bulan November. Bulan Nisan itu diantara bulan Maret ke bulan April. Jadi berapa lama Nehemia berdoa? 4 bulan. Untuk apa dia berdoa? Dia berdoa supaya dia bukan saja berdoa, tapi dia siap melakukan apa yang dia doakan. Ini hebat. Ini anak Tuhan yang hebat. Saudara, Tuhan mau supaya kita bukan saja berdoa, tapi juga bertindak. Kita bukan saja berdoa, tapi kita bertindak. Sehingga saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, Nehemia, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, dia bukan saja berdoa, tapi dia minta izin. Kenapa dia berdoa lama sekali? Begini saudara. Dalam pasal pertama, saudara-saudara, dalam pasal yang pertama ayat yang ke-11 bagian terakhir, ketika ini aku ini juru minuman raja. Raja itu kalau ngomong media Persia, kalau dia nggak panggil seseorang nggak boleh ngomong. Itu adatnya, itu kebiasaannya. Nggak boleh orang ucuk-ucuk datang menghadap, nggak boleh kecuali dia panggil, saudara-saudara yang terkasih. Nah Nehemia mau ngomong kapan? Saat dia bertugas untuk menyediakan minuman bagi raja. Saudara-saudara yang terkasih, tetapi dalam pasal yang kedua ayat yang ke-6 kalau saudara lihat raja lagi duduk dan permasyuri ada duduk di sampingnya. Pasal 2 ayat yang ke-6 permasyuri Nehemia, permasyuri ada duduk di sampingnya. Itu menunjukkan raja lagi santai. Nah raja kalau lagi dalam keadaan santai tidak boleh ada seseorang, tidak boleh ada beberapa orang, tidak boleh ada suasana apapun yang mengganggu. Kalau itu yang dilakukan maka hukuman yang paling ringan saudara yang terkasih dipecat dari pekerjaannya. Dan itu jarang dilakukan. Tapi hukuman yang paling sering dilakukan adalah dipenggal kepalanya. Jadi ketika Nehemia dia bawa minuman itu, dia berdoa supaya Tuhan tolong dalam 4 bulan. Dia berdoa sebab dia tidak mau hanya berdoa tapi dia mau bertindak. Tapi ketika dia menyiapkan minuman itu mukanya kelihatan sedih. Lalu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, Arsasasta berkata kepada dia, raja ini, kenapa mukamu muram sedih padahal engkau enggak sakit? Dia berkata dia mulai takut karena apa saudara yang terkasih? Nanti dia bisa dipenggal. Lalu dia ceritakan tentang apa yang dia mau lakukan. Dia bilang tempat pekuburan nenek moyang, dia cerita semuanya kepada raja saudara yang terkasih. Karena apa? Nehemia tidak sekedar berdoa saja, tapi dia mau bertindak. Saudara kalau Anda sedang berdoa untuk seseorang yang sakit, dan Anda dan saya punya waktu untuk melihat orang sakit itu datang. Tapi kita enggak datang. Itu bukan doa. Itu hanya doa dan tidak siap menjadi jawaban doa. Tapi doa yang sempurna itu bukan saja kita berdoa untuk orang sakit. Tapi kita datang untuk membesuk dia. Kita datang untuk pegang tangannya. Berdoa bersama-sama dengan dia. Menguatkan dia. Kalau saudara berdoa untuk tetanggamu yang kelaparan. Dan saudara cuma berdoa padahal saudara punya makanan yang bisa dibagi untuk dia, tetanggamu. Supaya dia bisa makan. Tapi saudara cuma berdoa dan tidak ada tindakan. Itu bukan doa yang sempurna. Tapi doa yang sempurna bukan sekadar berdoa. Tapi berkata, ketok pintunya. Ibu Pak, ini ada sedikit berkat dari kami. Itu adalah doa dan tindakan. Jerman Timur dan Jerman Barat sebelum bersatu. Katanya Jerman Timur selalu orang-orang komunis buang sampah ke seberang. Buang sampah melalui ke Jerman Barat. Tapi orang Jerman Barat saudara yang terkasih selalu buang roti. Lalu anak dari seorang bapak tanya sama bapaknya. Kenapa Pak? Mereka kenapa buang sampah lalu kita balas dengan buang roti? Karena itu yang mereka punya cuma sampah. Tapi kita punya roti dan kita mesti bagi. Apa yang saudara punya? Pasti saudara punya yang namanya kasih di dalam hidup. Kasih itu bukan sekedar teori, kasih itu bukan sekedar slogan, kasih itu bukan sekedar angan-angan, kasih itu bukan sekedar perencanaan, tapi kasih itu harus disertai dengan tindakan, disertai dengan pengorbanan. Tahun lalu saya pergi ke Poso,
pasca sebuah gereja GKI buat KKR di Danau Poso dekat Tentena. Tahun 2000-an saya pernah ke Poso, khotbah di sebuah gereja karena gerejanya pakai rumah pendeta cuma 30 orang. Kita di halaman yang muat sekitar 400 orang. Dan Anda tahu waktu itu ada kerusuhan di Poso. Yang ada kepala desa yang dipenggal kepalanya. Ada bom yang dibuang di depan gereja GKST, Gereja Kristen Sulawesi Tengah. Waktu saya khotbah saya kaget karena di atas pohon ada bapak, ada brimob dengan senjata lengkap mengawal saya. Wah, saya bilang waduh ini yang kelihatan. Tapi kalau yang pegang senjata yang gak kelihatan dan bukan brimob, bisa kena kepala, bisa kena perut, dada dan seterusnya. Oh Bapak Ibu 5 menit pertama saya khotbah, orang Manado bilang baba gini juga saudara-saudara yang terkasih. Tapi saya mulai khotbah dan hampir 1 jam. Selesai saya khotbah, beberapa ibu-ibu bilang, Pak kenapa khotbahnya sebentar? Saya bilang udah mau 1 jam. Iya tapi kita gak terasa, lu gak terasa dalam hati, gue terasa. Enak aja saudara. Nah jadi bulan April tahun lalu saya pergi lagi ke sana. Khotbah di danau sebuah danau, oh bagus sekali Danau Poso itu. Waktu khotbah saudara-saudara yang terkasih, selesai pelayanan Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Saya lihat pendeta yang undang saya sepatunya robek. Lalu saya tanya, Pak sepatu Bapak robek ya? Iya Pak ini belum dijahit. Lalu Tuhan bilang, kasih 1, you kan bawa 3. Lalu saya mulai bernegosiasi dengan Tuhan. Kalau orang pendek itu cepat, antara otak dan kaki itu kedekatan saudara. Lalu saya bilang sama dia, saya bilang dalam saya bilang aduh 2 sepatu itu sepatu tenis saya, yang sepatu jalan saya. Dimana saya mulai tanya dia. Supaya kelihatannya saudara tidak menolak secara langsung. Kaki Bapak nomor berapa? Dia sebutkan kaki nomor kakinya. Puji Tuhan. Karena nomor kakinya dia lebih besar 1 nomor di atas kaki saya. Itu berarti saya nggak perlu kasih sepatu, salah satu sepatu saya. Dia nanya, emang sepatu mana yang Bapak mau ngasih? Lu kan saya udah kunci tadi. Kenapa pakai nanya? Lalu saya ambil di koper, saya bilang ini, bagus ya warnanya. Boleh lihat nggak? Ini pakai lihat lagi. Boleh coba? Nggak pas Pak. Kan kaki Bapak lebih besar 1 nomor. Saya bold itu supaya dia ngerti saudara. Dia coba juga. Memang agak sesak. Temannya bilang begini, coba bikin longgar. Temannya orang Manado. Karena kasih longgar DP tali-tali semua. Kasih longgar. Bikin, itu mas tengah dicopot talinya saudara. Begitu masuk, iya pas walaupun pas-pasan. Dia bilang aduh ringan sekali Pak Pendeta, enak banget. Aduh enak nih untuk jalan. Dalam hati saya hilang lagi sepatu 1. Tapi kasih itu kan bukan cuma ngomong. Kasih itu adalah tindakan saudara-saudara yang terkasih. Besok malamnya saya pakai tanya lagi seorang pendeta yang lain. Dia enggak pakai jam tangan. Saya bilang Pak kok enggak pakai jam tangan? Oh iya jam tangan saya udah 6 bulan di laci. Ada orang kasih mau perbaiki mahal sekali. Tuhan bilang lo bawa 2, kasih 1. Hampir saya mau bilang tangan Bapak nomor berapa? Saudara yang terkasih. Tapi kasih itu bukan cuma ngomong. Kasih itu bertindak. Saya ambil di koper saya kasih. Walaupun lama nabungnya untuk beli jam itu. Saudara, tapi kemudian saya bilang terima kasih Tuhan. Karena Engkau yang karuniakan yang namanya kasih. Yang bukan saja bicara tapi buktikan. Salah satu ibu gembala yang kasih saya persembahan sesudah saya sakit adalah Ibu Samuel. Yang baru ini ibu gembala. Waktu itu keluar dibilang Pak Henry ini ada berkat sedikit, puji Tuhan. Tapi karena saya udah gak sakit lagi, gak dikasih lagi saudara yang terkasih. Haleluya, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Itu kasih loh, bukan cuma bicara tapi bertindak. Ayo mari kita bangun gereja ini di atas kasih kekeluargaan yang kuat. Kalau ada orang yang punya persoalan itu kita menjadi persoalan kita. Supaya gereja ini bertumbuh bersama-sama dalam kekuatan, dalam kasih, dalam tindakan. Dan bukan cuma doa, tapi ada tindakan. Dan yang terakhir, puji Tuhan, yang terakhir. Bukan cuma doa dan tindakan, tapi doa dan dampaknya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Perhatikan ayat yang ke-8 pasal 2. Pasal 2 ayat yang ke-8. Ayat yang ke-8 pasal 2 dikatakan ulah sepucuk surat bagi Asaf, pengawas taman raja, supaya dia memberikan aku kayu untuk memasang balok-balok pada pintu-pintu gerbang, di benteng bait suci untuk tembok kota dan untuk rumah yang akan kudiami. Baca bersama-sama selanjutnya. Dan raja mengabulkan permintaanku itu karena apa? Tangan Allah yang murah. Wow. Bapak Ibu yang terkasih, yang tadinya harusnya maut karena dia akan dipenggal, berubah menjadi kehidupan. Yang tadinya ketakutan berubah menjadi sukacita. Karena apa?
Yang namanya Nehemia, bukan saja dia berdoa, tapi dia bertindak. Dampaknya raja dukung dia. Raja kasih surat kepada dia untuk kasih bupati-bupati yang dia akan lewat. Untuk tolong dia bangun tembok Yerusalem itu, saudara yang terkasih. Karena itu bagi anak-anak Tuhan, jangan pernah ada kata menyerah. Kalau saudara melihat, pelajari pahlawan-pahlawan iman di dalam Ibrani pasal 11. Bukan mereka gak punya masalah loh, mereka banyak masalah. Banyak tantangan, ancaman, maut ada di depan mereka. Tapi satu hal yang mereka gak pernah buat adalah menyerah. Karena saudara yang terkasih, Allah yang kita sembah yang tadi kita sudah belajar. Dia mampu dan dia mau untuk melakukannya. Saudara masih ingat cerita tentang Daniel dalam Daniel pasal 6. Saudara yang terkasih, Darius yang baik itu dipengaruhi oleh teman-temannya di sekitar. Hati-hati loh kalau kita menjadi pemimpin, hati-hati dengan anak buah, orang-orang di sekitar kita. Ada orang yang Alkitab berkata menjilat berlebihan. Ada orang yang kelihatan baik-baik, kalau mendadak baik, hati-hati saudara yang terkasih. Siang-siang begini kalau ada orang datang dan muji-muji kita, hati-hati, dia mau ajak kita makan siang dan suruh kita bayar, saudara yang terkasih. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, pokoknya mesti hati-hati. Kalau kita jadi pemimpin, ada orang di sekitar kita. Presiden Prabowo juga kita berdoa supaya orang-orang di sekitarnya adalah orang-orang baik. Sebab kalau nggak bisa menjerumuskan dia, Bapak Ibu. Ada orang berkata pemimpinnya bagus, tapi yang di bagian-bagian tengahnya kalau udah parah, saudara, negara kita nggak akan maju. Karena itu saudara-saudara kita berdoa supaya pemimpin kita tetap, saudara yang terkasih, tetap memimpin dengan tanggung jawab. Darius itu dipengaruhi, oh kamu begini hebat-hebat dan seterusnya. Oh sekarang bikin aturan. Dalam 30 hari orang tidak boleh beribadah ke dewa lain kepada Allah lain kecuali kepada Raja Darius. Oh Darius senang. Kita kalau dipuji itu senang banget loh saudara. Wah Bapak Ibu, apalagi orang kalau haus pujian. Biasanya kalau kita tahu seseorang haus pujian, di depannya kita puji, di belakangnya kita omongin. Biasa rata-rata begitu saudara yang terkasih. Lalu Darius buat peraturan itu. Alkitab berkata ketika didengar peraturan itu, Daniel kemudian apa? Dia berhenti untuk berdoa? Dia berhenti memuji Tuhan? Enggak. Daniel tetap berdoa, tetap memuji Tuhan seperti yang biasa dilakukan. Karena bagi dia Tuhan adalah segala-galanya. Ancamannya apa? Dibuang ke dalam gua singa. Saudara kalau ada gua singa, singanya pingsan ini. Anda mau masuk ke dalam? Lihat-lihat dia? Saya enggak mau. Saya enggak mau. Satu ketika kalau di rukonya Anda mutar, lalu ada tulisan di situ di satu ruko, persekutuan doa singa-singa yang sudah bertobat. Anda mau masuk? Saya enggak. Anda masuk aja, nanti saya foto Anda kalau ada apa-apa saudara. Bapak Ibu yang terkasih, ini singa masih hidup. Dan Daniel dibuang ke dalam gua singa. Dan pagi-pagi Raja Darius datang dan berkata, Daniel, Allah yang kau menyembah dengan tekun itu, sanggupkah dia melepaskan engkau? Ya Raja, kata Darius. Sebab terbukti ternyata aku tidak bersalah kepada Tuhan dan kepada Tuhan. Dan ketika Daniel diambil, orang-orang lain yang merekayasa jahat untuk Daniel dibuang. Belum ke gua singa, baru di atas singa udah tangkap. Ngana nih kamu yang kerjain Daniel, sini kamu. Maka sini kamu saudara. Gak ada yang tersisa. Tapi ini akibatnya. Yang saya bilang doa dan akibat. Darius kemudian buat peraturan. Tidak salah di pasal 6 ayat 19, 20 dan seterusnya. Bersama ini kubuat sebuah peraturan. Di seluruh kerajaan yang kukuasai. Kata Darius. Orang tidak boleh menyembah kepada Allah lain, kepada dewa lain. Kecuali kepada Allahnya Daniel. Darius berkata sebab dia adalah Allah yang hidup, yang berkuasa. Kekuasaannya tidak akan pernah berakhir. Haleluya, tepuk tangan untuk Tuhan Yesus saudara. Karena itu saya berdoa supaya Anda gak pernah mundur. Untuk terus datang sama Tuhan. Pemusik bisa maju ke depan. Saudara-saudara yang terkasih, Anda gak boleh mundur, tetap kuat. Karena saudara-saudara yang terkasih, ketika Anda berserah total kepada Dia, maka Anda akan melihat dampaknya di dalam hidup kita. Bapak Ibu yang terkasih, tadinya mendapat hukuman, harusnya. Tapi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang namanya Nehemia, didukung dan dia bangun tembok Yerusalem. Doa dengan serius, itu pelajaran hari ini. Doa dengan iman, doa dengan tindakan. Dan Anda akan lihat doa dengan dampak. Haleluya. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya
Yesus tak jauh darimu, Dia hanya sejauh. Mari berdiri bersama-sama. Oh, berseru, amin. Memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu, Dia hanya sejauh. Sekali lagi katakan, oh, berseru, amin. Yesus, inilah kami anak-anak-Mu, datang dengan sebuah keyakinan Engkau mampu, Engkau mau melakukannya bagi kami. Oh, percaya Yesus tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Sambil musik memainkan lagu ini, saya tidak tahu Anda sedang mengalami persoalan yang seperti apa. Tapi hari ini kita dengar Allah kita yang kita berharap. Dia bukan saja Allah yang mampu, tapi Allah yang mau. Tidak ada orang yang tidak punya persoalan. Tapi saya percaya dalam persoalan itu Anda akan melihat kuasa Tuhan lebih dahsyat, lebih besar. Sehingga Anda tetap setia dan berkata, saya tidak mau bergeser ke hal-hal yang lain. Fokus saya kepada Yesus, 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 Yesus. Berseru panggil namanya. Sambil Anda nyanyikan lagu ini, kita nyanyi. Serahkan hidupmu, persoalanmu semua kepada Tuhan. Dia ada di sini. Dia dengar. Terima kasih. Yesus baik. Yesus baik. Haleluya. Oh, mari percaya. Percaya. Yesus tak jauh darimu. Dia hanya sejauh. Sekali lagi katakan, berseru, memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu, Dia hanya sejauh, Dia hanya sejauh doa, Dia hanya sejauh. Katakan, Yesus hanya sejauh doa, Yesus hanya sejauh haleluya. Kami yakin Tuhan tidak pernah jauh. Engkau hanya sejauh doa. Ketika kami berkata-kata dalam persoalan yang berat, mungkin kami bisa nangis, mungkin kami gak bisa bilang apa-apa lagi. Kami diam, tapi Tuhan lihat hati kami yang serius. Naikkan kepadamu dalam iman, naikkan dengan keyakinan Allah kami yang berkuasa. Dia mampu dan Dia mau. Dan kami naikkan Tuhan kepadamu dengan dalam tindakan. Dan kami akan lihat Tuhan Yesus dampaknya. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Untuk bapak-bapak, ibu-ibu dalam pergumulan, persoalan yang seperti apa saja. Ingat Tuhan kami lebih besar dari semua persoalan kami. Terima kasih, berkati gereja ini. Berkati Pak Sam, berkati ibu, berkati anak-anak semua mantu. Berkati gereja ini dalam nama Tuhan Yesus. Supaya anak-anakmu di gereja ini terus bergairah. Karena berharap kepada Tuhan tidak pernah dikecewakan. Ini doa kami, ini penyerahan hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Katakan sama-sama.